Ada satu amalan kecil yang kalau kamu lakukan pagi ini, 70.000 malaikat akan mendoakanmu sampai sore. Bukan 1, bukan 100, 70.000. Dan itu ada di urutan terakhir video ini. Assalamualaikum. Hari ini kita bahas 10 amalan yang disebutkan langsung dalam hadits bahwa pelakunya didoakan oleh malaikat. Semua yang saya sebut di video ini sudah saya cek sumbernya, kitab, perawi, dan status haditsnya. Tonton sampai habis karena 3 poin terakhir ini yang paling jarang orang tahu. Yang pertama, orang yang bersedekah setiap pagi sebelum kita sempat mikir mau sedekah atau enggak, ada 2 malaikat yang sudah turun duluan dan mendoakan 2 jenis orang yang berbeda. Dalam sebuah hadits yang artinya tidak ada satu hari pun yang dilalui seorang hamba kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang menahan infaknya." Hadis riwayat Bukhari. Tafsir garis miring. Hikmah doa malaikat di sini berlaku setiap hari, bukan cuma sekali. Artinya, kebiasaan kecil sedekah harian, meski cuma 1.000-2.000, sudah cukup untuk masuk kategori munfik yang didoakan ganti rezekinya. Sebaliknya, yang menahan infak justru didoakan kebalikannya. Yang kedua, mendoakan saudara tanpa sepengetahuannya. Ini amalan yang paling murah tapi paling sering dilupakan. Mendoakan orang lain diam-diam tanpa orang itu tahu. Diriwayatkan dalam sebuah hadits, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dipanjatkan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Itu doa yang mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata, "Amin, dan bagimu juga seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Tafsir garis miring hikmah. Bukan cuma orang yang didoakan yang untung, yang mendoakan juga otomatis dapat balasan yang sama, diaminkan langsung oleh malaikat di sampingnya. Ini kenapa para ulama bilang doa diam-diam untuk orang lain itu salah satu cara paling efisien menumpuk kebaikan tanpa orang lain tahu kita melakukannya. Yang ketiga, ucapan amin yang bertepatan dengan malaikat. Pernah dengar kalau amin setelah Al-Fatihah itu bukan basa-basi, ada momen spesifik di mana ucapanmu bisa bertabrakan dengan ucapan malaikat di langit. Dalam sebuah hadits, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Karena siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat akan diampuni dosanya yang telah lalu. Tafsir garis miring hikmah. Bertepatan di sini ditafsirkan ulama dalam 2 makna. Bertepatan waktunya atau bertepatan dalam keikhlasan dan kekhusyukannya. Either way, ini alasan kenapa banyak ustadz menekankan jangan ucapkan amin asal-asalan atau telat. Momen ini lebih besar dari yang kita kira. Yang keempat, duduk menunggu sholat dalam keadaan suci. Waktu nunggu azan atau nunggu sholat dimulai, yang kita anggap waktu kosong, ternyata itu waktu yang aktif didoakan, asal satu syaratnya terpenuhi, masih dalam keadaan berwudu. Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia belum batal wudunya, melainkan malaikat mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Tafsir garis miring hikmah. Ini kabar baik buat yang sering datang lebih awal ke masjid. Selama wudunya masih terjaga, waktu menunggu itu bukan waktu mati, itu waktu panen doa ampunan. Yang kelima, berzikir di tempat syalat setelah salat selesai, sama seperti poin sebelumnya, tapi ini versi setelahnya. Saat kita masih duduk di tempat salat sehabis salam, belum bubar, belum batal wudu. Para malaikat bersalawat, mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia masih di tempat sholatnya, selama belum batal wudunya. Mereka berkata, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Tafsir garis miring hikmah. Kebiasaan langsung berdiri dan pergi setelah salam itu sebenarnya kita memotong jatah doa malaikat lebih cepat. Duduk sebentar untuk zikir setelah sholat bukan cuma soal pahala zikirnya, tapi juga memperpanjang waktu kita didoakan.
Yang keenam, menutup celah dan merapatkan syaf. Ini soal hal kecil yang sering disepelekan saat sholat berjamaah. Malas geser buat nutup celah di syaf. Dalam sebuah hadits, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menyambung, merapatkan syaf. Dan siapa yang menutup satu celah, Allah akan mengangkatnya 1 derajat karenanya. Tafsir garis miring hikmah. Ini bukti bahwa hal-hal teknis dalam salat berjamaah yang kelihatannya cuma soal kerapian punya nilai ibadah sendiri. Geser sedikit buat nutup celah syaf itu bukan basa-basi sopan santun, itu amalan yang didoakan langsung. Yang ketujuh, berada di syaf terdepan. Kalau kamu termasuk yang suka datang awal demi dapat syaf depan, ini alasan tambahan untuk terus melakukannya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di syaf-syaf terdepan. Tafsir hikmah. Banyak orang berlomba saf depan cuma karena dianggap lebih sopan ke imam. Hadits ini menunjukkan itu bukan soal sopan santun, itu posisi yang secara khusus disebut dalam doa malaikat. Yang kedelapan, tidur dalam keadaan suci, berwudu sebelum tidur. Ini amalan yang kelihatannya simpel banget. Wudu sebelum tidur, tapi efeknya disebutkan berlangsung sepanjang malam, bahkan saat kita sudah tidak sadar. Hadits, terjemahan, barang siapa tidur dalam keadaan suci telah berwudu, malaikat akan menyertainya di dalam pakaiannya. Ia tidak akan terbangun kecuali malaikat itu telah berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena ia tidur dalam keadaan suci." Tafsir hikmah. Ini salah satu amalan paling murah di list ini. Tidak butuh waktu khusus, tidak butuh tenaga lebih, cuma wudhu sebelum rebahan. Tapi efeknya didoakan sepanjang tidur, bukan cuma sesaat. Yang kesembilan, mengajarkan ilmu kebaikan kepada orang lain. Sekarang masuk ke 2 poin terakhir yang paling dramatis. Yang pertama ini soal mengajar dan skala doanya jauh lebih luas dari yang kita kira. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, dan penghuni langit serta bumi, sampai semut di dalam lubangnya dan ikan di lautan, semuanya bersalawat mendoakan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Tafsir garis miring hikmah. Ini bukan cuma soal ustadz atau guru ngaji, mengajarkan 1 ayat, 1 hadits, 1 kebaikan kecil ke siapapun. Anak, teman, orang yang nonton videomu masuk kategori ini. Skalanya bahkan disebut sampai ke makhluk yang tidak kita lihat sama sekali. Yang terakhir, ke-10, menjenguk orang yang sakit. Inilah yang dijanjikan di awal. Ini dia yang ditunggu dari awal video. Bukan 7, bukan 700, 70.000 malaikat. Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim sedang sakit, seakan-akan ia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sampai ia duduk. Apabila sudah duduk, rahmat akan turun deras kepadanya. Apabila ia menjenguk di pagi hari, 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga sore. Apabila menjenguk di sore hari, 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga pagi. Tafsir garis miring hikmah. Bandingkan dengan poin-poin sebelumnya yang doanya datang dari para malaikat secara umum, di sini disebutkan angka spesifik 70.000 dan berlangsung berjam-jam, bukan sesaat. Menjenguk orang sakit sering dianggap basa-basi sosial. Hadits ini menunjukkan itu salah satu amalan dengan kepadatan doa tertinggi yang disebutkan secara eksplisit dalam hadits-hadits tentang malaikat. Itu dia 10 amalan yang disebutkan langsung didoakan oleh malaikat. Dan kamu lihat sendiri, kebanyakan bukan amalan besar, justru hal-hal yang sering kita anggap remeh. Kalau video ini bermanfaat, subscribe channel Atsar. Setiap kisah dan amalan di sini saya tampilkan sumber haditsnya, bukan sekadar viral. Sampai jumpa di amalan berikutnya.